Hello everyone, Shalom. Jumpa lagi bersama saya Eliana Tumetel di channel Mukjizat Itu Nyata. Pada hari ini saya kedatangan tamu istimewa loh. Tamu saya semuanya pokoknya istimewa deh. Sister Joyce. Sister Joyce meluangkan waktunya untuk datang ke sini, ingin men-share bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan Sister Joyce. Go ahead Sister Joyce, perkenalkan dulu sama teman-teman yang setia mendengarkan di channel ini, Sis. Terima kasih Sister Eliana. Terima kasih untuk waktunya diberikan buat saya untuk datang ke sini dan untuk teman-teman semua yang mendengar ini. Terima kasih banyak sudah mau mendengar. Dan saya akan lanjut aja ya. Langsung saja untuk menceritakan masalah saya. Perkawinan saya. Pada saat itu saya dan suami saya sudah memasuki gejala-gejala demensia, Alzheimer kalau mau dikatakan begitu, itu Alzheimer karena sudah mulai lupa-lupa gitu. Jadi pada satu ketika dia sudah mulai keluar rumah sendirian dan kita itu kebingungan nyarinya, sampai sudah harus disuruh cari sama polisi, harus nyari. Lalu anak-anak sudah mulai bingung juga memikirkan, dan mereka ngumpul dengan saya lalu mengatakan begini, kalau dilihat papi ini kayaknya suka meninggalkan rumah, kita harus bawa papi ke apa istilahnya rehab, dia harus di rehab karena dia sudah lupa-lupa. Karena memang hukum di sini, orang yang sudah mulai kena itu gejala Alzheimer, yang sudah mulai lupa, dia akan kembali jadi kayak kekanak-kanakan anak-anak ya. Tidak boleh ditinggal sendirian lagi di rumah. Ya. Nah, harus ada yang menjaganya atau ya paling tidak melihatnya lah. Karena kalau terjadi apa-apa, saya sebagai istrinya, saya yang akan, ini menurut tapi memang betul, saya yang akan diambil oleh DCF. Itu Children of Family di sini di Amerika. So pada saat itu saya itu agak kaget gitu, anak-anak mengusulkan iya papi harus di sana karena kita semua ini kerja. Saya agak sedikit nggak ngerti gitu, tapi memang kenyataannya dilihat bahwa ya memang harus, ya sudahlah. Akhirnya kita setuju, kita ada yang jaga. Jadi kita masih belum masuk ke rehab itu, masih di orang ada kenalannya kita juga sih sebenarnya. Menjaga. Tapi iya menjaga. Tapi di rumahnya orang itu. Jadi kita sekali-sekali datang tengok ke situ. Tapi nggak cocok. Terus saya juga akhirnya sama anak sudah kita ke sana aja karena di sana banyak orang yang bisa dia lihat. Jadi dia juga tidak sendirian bengong gitu. Setahun, ya terang aja, saya itu berdoa sama Tuhan karena saya sendiri kaget lihat kenyataannya itu kayak begini. Saya kayaknya tidak tega ya, lihat suami saya, saya harus tinggalin karena kan saya tidak mungkin tinggal sama dia di situ. Jadi saya harus pulang. Saya kadang-kadang kalau dia masih sadar sih, jadi dia bilang, I would like to go home. And then I said, iya papi. We have to, terpaksa saya harus bohong. We have to wait for the doctor, what doctor gonna say, and then just wait for a second. Saya sama anak-anak sudah sepakat, ini gimana ya, kita keluar aja. Kalau kita lama di sini, mereka tuh harus tidur. Sampailah keluar, saya itu selalu memperhatikan dia dari luar kaca, karena kelihatan ruang tamunya mereka itu saya bisa lihat. Nah dari situ saya terus itu baru hari-hari pertama gitu. Kenyataannya saya lihat nggak tega gitu karena saya lihat dianya kebingungan. Aduh kesian, saya bilang sama kayaknya nggak tega dilihat itu. Kayak gitu kebingungan. Saudara-saudaraku, I was crying like I don't know, maybe I'm screaming. I said, God, I don't like to see all this. Karena saya masih bisa lihat dia bingung gitu. Tapi ya saya berdoa tiap hari, saya datang jenguk tiap hari, itu terus setahun, 2 tahun. Saya tidak merasakan bahwa kecapean ataupun saya merasa besok datang lagi. Tidak ada perasaan seperti itu. Gitu, tidak ada. Saya cuma merasa kasihan lihat dia. Kita anak-anak sudah setuju sih pindah lagi.
Ini ya tempat yang terakhir yang kita taruh Pedro di situ sama saya ya. Dari situ banyak yang saya bisa lihat dan saya bisa ngambil ya. Saya tahu Tuhan dengar. Saya merasakan Tuhan dengar. Cuma karena saya sebagai manusia selalu pernah ada pikiran, saya ini kok berdoa minta begini kok kayak tidak dijawab. Saya namanya ya manusia juga, kok tidak dijawab ya. Selama 3 tahun Om Pedro itu makin menurun lagi tuh ya. Dari bisa bicara sampai total tidak bisa bicara. Tahu nggak kenapa waktu itu? Om Pedro itu mungkin waktu masih muda suka cursing gitu ya. Oh, iya. Dia suka cursing. Saya orangnya tidak bisa dengar gitu. Jadi pada saat itu saya agak sedikit marah. Saya marah. Namanya juga manusia. No. You cannot say that. You know that God doesn't like ugly. You say that something like that. No. And he shocked. Look at me, but because I'm so strong. I'm strong say that. And then he shocked and they say, okay, mommy. I feel so pity. I said, oh no. But he repeated again because he doesn't remember what he's saying 5 minutes ago. Yes. But he still remember 50 years ago. Okay? So God, kenapa ini? Kenapa sih suami saya ini kok terus ini ngomongnya? Saya tidak suka tuh nangis. Saya suka nangis itu sama Tuhan, minta sama Tuhan. Tahu nggak? Tuhan kasih loh. Saya sampai bingung. Karena dia suka ngomong gitu, saya tidak suka dengar gitu. Saya marah. I don't like to hear that. You say that I don't like it. Dia berulang-ulang juga bilang, okay, mommy, no, I don't. But keep it. And then he keep going. God, I don't like that. Dia nggak ngomong. Puji Tuhan. Berarti Tuhan dengar doa kita. Terus saya bilang sama anak, oh my goodness, he doesn't talk. Puji Tuhan. So in the 3 years, I said, okay Lord, aku datang, biasa datang bertamu ke situ, lihat suami saya, terus ada the Chinese lady, and there is a black American guy. There are 3 over there, sit down. They're talking in different language. The Chinese spoke in Mandarin or what, yeah, and my husband, of course, go back to Spanish. And English, the black American with English. So I was looking, they were laughing. Yang Chinese ngomong Mandarin, my husband like connect, like they know each other. You know what? Kind like God said, Joyce, this is not your place. Look at them. Why are you so worried? You keep saying, you keep asking me. This is like God saying, you keep asking me, you keep praying like, you don't trust me? You say that I'm gonna put all my worry to your hand, God, but kind of like you don't trust me. But look at them, they're happy here. They are happy. And I will go, oh Lord. Saya lari ke dalam. I'm sorry, Lord. Yeah, saya tidak mengerti. Yeah, that's not your place. That's why you don't understand. Sudah pada karena saya lihat walaupun mereka berbeda bahasa, berbeda totally tapi mengerti antara satu sama lain itu mengerti. Tuhan kasih. Kenapa saya so worry about that? Jadi okay, Tuhan. Selama itu saya bilang okay, saya mau ganti doa saya. Tuhan, okay, please you give me strength. I pray for that. I taking care of my husband because you gonna taking care of me. Amen. I don't have nobody, only you. That's the only thing, and that's why I found that Jeremiah 29 ayat 11 ayat 11. Tuhan ini yang berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Saya di situ ulang. Tuhan sudah merencanakan saya tentang saya. Kenapa? Ya, demikian ini firman Tuhan.
Jadi saya tekankan terus, ulang. Cuma memperjelaskan lagi, ini suara Tuhan. Ini Tuhan yang mengatakan begitu. Dia sudah merancangkan. Why you so worry? Janji Tuhan tidak akan pernah meleset. Amin. Lambat atau cepat, you sendiri. Joyce bilang, saya taruh sebuah kekhawatiran saya ke dalam tanganmu ya Tuhan. But seems to me like not. But that's true too. That's why, okay, I changed my prayer. God, I know you always with me. You give me strength to facing all this that I cannot, Lord. Without you, I cannot. Jadi Tuhan, saya ganti doa saya, biar Tuhan melihat saya, menjaga saya. Saya mau sehat Tuhan, saya mau sehat. Jadi saya bisa jaga suami saya karena Engkau yang menjaga saya. Amin. Saya minta, Tuhan kasih. Amin. Selama suami saya sakit sampai Tuhan manggil dia lagi, saya tidak pernah rasakan itu bahwa satu kecapean, saya harus ke sana tengok dia. Beban tidak merupakan suatu Tidak beban, ada ya. rasa beban, tidak ada. Mobil saya sampai tidak ada rusak-rusak karena saya harus pulang malam. Habis dari kantor pulang pergi jenguk suami saya, tidak ada masalah. Jadi Tuhan benar-benar deh, benar Tuhan menjaga dan melindungi saya. Amin. Padahal tempatnya itu cukup jauh di downtown ya, kalau pulang sendirian malam. Berapa menit ya Tan dari kantor sama ke downtown? Oh, dari kantor, 30. dari kantor Sampai pulang ke rumah. ya karena 30 macet ya, menit. macet. Iya, habis Baru pulang kantor. daerahnya kan daerah downtown itu rada itu deh, kalau misalnya malam itu suka banyak biasa Iya, orang-orang yang jalan. homeless itu suka berkeliaran di daerah situ. Jadi Tuhan, saya tahu Engkau ada sama saya dan saya tidak perlu khawatir. But I know, I have feeling Tuhan tidak meninggalkan saya. Amin. Tidak akan. Saya selalu dia mau keluar rumah, saya selalu minta Tuhan Engkau bersama dengan saya ya. Saya mau pergi kerja, seolah-olah ini saya ngomong sama Bapak. Malah lebih dari Bapak saya, karena seolah-olah kayak teman atau bagaimana, ngomong sama Tuhan. Saya tahu Tuhan Engkau ada bersama dengan saya ya. Sampai suami saya akhirnya cukup lama lah. 8 tahun. 3 tahun terakhir dia sudah suami saya sudah tidak mengenal saya. Totally no recognize me. Even though that I always ask him, no me, the nurse. The nurse always asking me, "Ma'am, I think your husband kind of like when he was young, he's like this. Oh yeah, it's okay. I know that that's not him because he's flirting with the nurse." That's so funny, but Tuhan. Nah, waktu sudah mau terakhirnya ya, sempat Tuhan sudah mau panggil dia, sempat masuk di hospice, tapi masih di situ-situ juga gitu. Saya dipanggil. Waktu suami saya sudah terbaring aja di tempat tidur pada saat belum pindah ke hospice-nya. Datanglah orang dari, biasa mereka juga punya orang-orang yang itu untuk memperkuat ya, nyanyi-nyanyi gereja. Apa yang engkau bacakan. Jadi ini saya baca Yeremia 29 ayat 11 itu waktu ditanya sama pendetanya di situ. Oh ya, terus kita nyanyi. Dia bilang ya, suami saya pada saat itu dia masih ingat itu lagu One Day at a Time. Oh oke, kita nyanyi. Memang Om Pedro itu masih bisa nyanyi One Day at a Time, kan di situ juga ada kayak semacam gereja tapi kecil gitu, nyanyi. Pedro masih ikut One Day at a Time, dia masih hafal gitu. Jadi sudah kita nyanyi, Pedro sudah tidak sadar lagi. Jadi waktu hari terakhirnya itu, sehari sebelum terakhir, tante lagi mau ke kantor, terus tante kepikiran, aduh pengen lihat dia gitu, masih pagi nih sebelum ke kantor. Lagu Well Done muncul di channel ya. Jadi saya lagi sambil well done, kata-kata menyentuh sekali. Jadi Tuhan bilangnya begini, well done anakku, engkau sudah kembali ke rumahku gitu. Wah, nangis lagi saya di situ. Tuhan, saya pergi tengok dia, terus pulang kantornya saya pergi tengok, itu rupanya terakhirnya. Dia sudah sampai lama itu dia tidak pernah buka matanya lagi ya. Jadi susternya bilang,
ma'am, you can talk. That's the last thing is gonna be disappear. The hearing, you can say. Dia buka matanya loh. Dia buka mata. Anaknya sendiri yang sudah lama duduk situ pengen lihat. Papi open his eyes. Aku lihat. Aku cium kan dia, jadi eyelashesnya itu kan bagus sekali. Jadi touch my cheek here. Oh ya papi. Okay, papi. You good now. Terus dia tutup matanya. Malamnya itu, ya dia pergi. Tuhan yang mengatur segala-galanya. I say I don't have to worry Tuhan. Everything is yours. Very soon too you gonna call, but I don't know when for me. But like I have to prepare like I know tomorrow is no more. I think I have to do like that. Change you pray. That's why I changed my prayer. I know already I keep praying for my husband before, but seems to me I have to pray to myself too, because I'm down. I cannot be down together with my husband. I don't think God like that too. So I changed. God, you taking care of me. I'm taking care of my husband. You taking care of me. Aduh mana? Itu. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil, ya Tante Jo. Ya, so kesaksian yang sangat indah, Sister Joyce, di mana bagaimana Tuhan itu memproses Sister Joyce untuk menghadapi Om Pedro yang akan dipromosikan Tuhan ke rumah Bapa di surga. Tuhan itu memberi kekuatan hari demi hari, minggu demi minggu sampai 8 tahun. You have to ask. Ask, maka aku mintalah, maka aku akan memberikan. But you faith have to be in there. You have no faith, no, you're not gonna get it. Tapi betul Tuhan prepare. Now I know. Tante waktu Om tugas di Afrika, kita pernah sama-sama di Afrika sampai 2 tahun ya, 2 tahun. Oh my goodness, this back to 20 years ago in Afrika. Spanish tante belum bisa pada itu. Terus di sana itu kumpulan ibu-ibunya rata-rata Central Amerika, ibu-ibu Central Amerika. Jadi tante berkecimpung sama-sama mereka gitu. Mereka nggak bisa di negara itu tidak bisa ngomong Inggris. Mereka bisanya bahasa Prancis atau bahasa Spanyol. So tante sama ibu-ibu di situ kalau pergi sekolah kita ngomong. Jadi tante belajarnya dari situ. Rupanya baru tante sadar setelah Om Pedro kena Alzheimer, suami saya itu tidak bisa ngomong Inggris. Jadi dia ngomong balik ke bahasa ibunya. Bahasa ibu itu bahasa Spanyol. Jadi tante berbalik pikir lagi, wah, Lord, Engkau sudah mempersiapkan saya jauh sekali. Jadi saya bisa ngomong waktu suami saya kena itu, dia sudah tidak bisa ngomong Inggris, dia ngomong Spanyol, saya sudah bisa. Jadi saya sudah bisa komunikasi sama suami saya pada saat itu. Wah, hebat sekali. Amazing, Tuhan. right? Tuhan kita itu dahsyat. Tuhan kita detail loh, Tante Joyce. Apa namanya? Well, dari kesaksian ini bukannya mujizat sukacita, Sister Joyce. Mujizat sukacita. Tuhan itu memproses Sister Joyce dalam pergumulan ini, menyiapkan Sister untuk menghadapi hari-hanya supaya Sister itu kuat menjalani semuanya. 8 tahun itu bukan waktu yang cepat, itu lama sekali. And I don't feel that 8 years. But after that, Tante, I feel like, oh my goodness, 8 years? I don't feel it. And then now I can feel my knee is hurt, my back is hurt. Before I don't have that. Oh Lord, thank you Lord. Thank you Jesus. Tapi kejadian ini bukan suatu kebetulan terjadi ke Sister Joyce, akan tetapi Tuhan punya rencana di balik kejadian ini, di mana Sister Joyce bisa share apa yang terjadi, apa yang Tuhan proses buat Sister Joyce kepada orang-orang
yang mempunyai pergumulan yang sama. Jadi Sister Joyce dengan kesaksian ini bisa menguatkan mereka yang mendengarkannya. Amin. Bahwa Tuhan itu dengar doa kita. Tuhan itu prepare kita semua untuk apa yang akan terjadi di masa akan datang. Akan tetapi ada orang yang tidak sanggup. Ada orang yang udah deh Tuhan panggil aja deh, cepet deh. Ada juga orang yang sanggup untuk menerima proses Tuhan itu. Sister Joy sudah lulus di proses sama Tuhan. And then udah next level. Jadi kesaksian ini it's amazing. Jadi Sister bisa share ke semua orang, di mana teman-teman yang mendengarkan dengan mempunyai pergumulan yang sama. We have God, kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang menguatkan dia. Kita punya Tuhan yang selalu mendengar doa-doa kita. You have to believe that. Ya, kita harus percaya. Betul. Rancangan Tuhan itu Jeremiah 29 ayat 11 itu janji Tuhan. Janji Tuhan. Yes. Janji Tuhan kepada umatnya yang mengasihinya, pastinya bahwa rancangan Tuhan itu indah, bukan rancangan kecelakaan. Amin. Selalu ada harapan di sana. Betul. Pokoknya teman-teman jangan takut. Walaupun kita di dalam pergumulan, di dalam keputusasaan, di dalam nggak tahu harus bagaimana. Jeremiah 29 ayat 11. Bagus sekali. Rancangan Tuhan buat umat yang dikasihinya itu adalah rancangan yang indah, bukan rancangan bukan rancangan kecelakaan gitu ya. Terima kasih. Ada pesan-pesan buat teman-teman yang sedang mendengarkan nih, untuk teman-teman semuanya yang mendengarkan saat ini, Sis Joyce? Iya, karena kita kan waktunya masih berjalan terus. Kita yang masih ada, seperti suami saya kan sudah pergi. I don't wanna look back. We have to look forward. Apa-apa yang sudah terjadi di belakang sudah maju aja terus. Saya tetap sama Tuhan. Ya, imanmu yang menyembuhkanmu. Saya pegang itu aja. Janji Tuhan tidak pernah meleset. Amin. Tuhan kita Tuhan yang besar, yang selalu menepati janjinya. Jadi jangan takut. Kalaupun belum dijawab doanya, terus berdoa, terus berharap. Tuhan pasti menjawab doa-doa kita. Terima kasih banyak Tante Joyce. Kita harus berjalan by faith ya Tante Joyce ya. Jadi kita harus berjalan by faith ya. Jadi ada iman, percaya kita kepada Tuhan Yesus. Nah, terima kasih Tante Joyce sudah meluangkan waktunya di sini, men-sharekan kesaksian bagaimana Tuhan menolong dan memberi kekuatan kepada Sister Joyce untuk get through all the problem ya. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah mendengarkan kesaksian ini. Kalau Sister Joyce ditolong, kita semua juga ditolong oleh Tuhan Yesus. Terima kasih banyak, sampai jumpa di kesaksian berikutnya. God bless you and Shalom.